Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang dimana akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, yang dimana apabila Ibu memanggil nama kalian, kalian jawab hadir atau tidak hadir. Lina? Hadir, Bu. Devi? Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah di sini Ibu sudah membawa gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Ruang lingkup biologi, Bu. Nah, apa sih biologi itu? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, Bu. Contoh dari makhluk hidup itu apa aja? Hewan, tumbuhan, manusia. Oke, itu contoh dari makhluk hidup. Nah, di sini juga Ibu sudah memberikan contoh, di mana ada kucing, singa, harimau, dan lain sebagainya. Itu merupakan berbeda-beda. Kemudian mereka juga ada yang mempunyai 4 kaki, ada yang mempunyai 2 kaki, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk menatap teman kalian sendiri. Menatap. Nah, apakah ada perbedaan di antara kalian teman tersebut? Ada, Bu. Apa? Keanekaragaman, Bu. Keanekaragaman. Apa itu keanekaragaman? Beragam atau berbeda-beda. Kalau misalkan manusia beragam itu seperti apa? Ya, dari bentuk hidungnya ada yang beda, ada yang pesek, ada yang mancung. Kemudian rambutnya kenapa? Ada yang panjang, ada yang lurus, ada yang keriting. Oke, siap. Nah, sekarang kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati adalah suatu variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkat. Yang dimana tingkat jenis gen, tingkat jenis spesies atau jenis, kemudian tingkat jenis ekosistem. Nah, ada yang tahu kenapa kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati? Tidak tahu, Bu. Saudari Devi, apakah tahu kenapa kita harus mempelajari tentang keanekaragaman hayati? Nah, sekarang kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu keanekaragaman hayati itu? Tidak, Bu. Nah, oke, sekarang kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ibu akan memberikan sekelumit kata. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah suatu variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat jenis, tingkat gen, yang terakhir tingkat ekosistem. Kemudian ada yang tahu kenapa kita mempelajari keanekaragaman hayati? Tidak, Bu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita mempunyai perbedaan satu sama lain. Kita mempunyai perbedaan dari warna kulit, dari bentuk hidung, dari bentuk rambut. Kita mempunyai perbedaan yang berbeda, yang dimana dia itu dijadikan sebagai keanekaragaman. Nah, kemudian kita harus tahu dulu bahwa setiap makhluk itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah suatu perbedaan yang beragam-ragam. Contohnya pada makhluk hidup, dari warna kulit, dari bentuk hidung, kemudian dari warna rambut, bentuk rambut juga. Nah, kita itu mempunyai
perbedaan di antara makhluk hidup. Kemudian setelah itu kita harus mempunyai tujuan pada materi ini. Yang pertama, mampu mendefinisikan keanekaragaman hayati. Apa anak-anak? Mampu Mendefinisikan keanekaragaman hayati. Tujuan yang kedua dari pembelajaran keanekaragaman hayati adalah mampu menjelaskan keanekaragaman tingkat keanekaragaman hayati. Apa anak-anak? Mampu menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Oke. Yang kedua, mampu menjelaskan. Nah, yang terakhir itu menyebutkan contoh dari keanekaragaman hayati. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana video tentang keanekaragaman hayati. Nah, silakan kalian simak maksud dari video tersebut. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang video tersebut? Ada, Bu. Apa? Kenapa banyak tumbuhan hewan yang berbeda padahal tempat hidupnya sama? Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Depi, maka Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu berisikan Depi, Lina, dan Ilham. Kelompok dua terdapat Anggi, Kurnia, dan Egi. Nah, di lembar soal ada beberapa tingkat keanekaragaman hayati, yang dimana tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman spesies atau jenis, dan terakhir tingkat ekosistem. Nah, silakan untuk kalian observasi ke lingkungan sekolah, contohnya di kebun, di lapangan sekolah, kemudian di dekat kamar mandi. Setelah kalian apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat, silahkan ditulis oleh kalian. Paham anak-anak? Paham, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu meminta perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kalian yang telah kalian observasikan. Dari kelompok kami mengamati daun singkong dan daun mangga, Bu. Yang dimana mempunyai perbedaan. Daun singkong hijau berbentuk daunnya menjari, teksturnya kasar, terus bentuk batangnya bulat. Bunga tidak ada. Kalau pada daun mangga, warna daunnya hijau, bentuknya elips, batangnya bulat, coklat, dan punya bunga warna kuning. Oke, bagus sekali Saudari Lina. Nah, maka dari itu Ibu ingin mendengar hasil dari diskusi kelompok yang lain. Kami dari kelompok 2, Bu. Ya, Yang dimana kita menemukan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di taman sekolah, biotik rumput, bunga mawar, ketapang, biotik batu, dan tanah. setelah kita observasi, kita harus tahu dulu pengertian dari keanekaragaman hayati. Nah, tadi sudah Ibu singgung maksud dari keanekaragaman hayati itu seperti apa. Jadi, keanekaragaman hayati adalah suatu variasi perbedaan yang terdapat pada makhluk hidup. Nah,
Keanekaragaman hayati juga terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, dari hasil observasi kalian, apa yang kalian ketahui keanekaragaman hayati tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen adanya perbedaan sifat turunan organismenya, Bu. Nah, kemudian contohnya itu seperti apa? Seperti bunga mawar, Bu. Kemudian oke, bagus sekali. Bagus sekali untuk Depi dan Lina. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan maksud dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah suatu perbedaan gen pada satu spesies. Contohnya tadi yang disinggung oleh Depi, mawar. Bunga mawar mempunyai beberapa spesies, yang dimana mawar merah, mawar putih. Nah, Ibu juga akan memberikan contoh dari sekeliling kita. Contohnya ayam walnut, ayam negeri, ayam kampung. Oke, terima kasih Depi. Nah, kemudian itu yang bisa Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita ke tingkat jenis atau spesies. Ada yang bisa berikan contoh dari tingkat jenis dan spesies? Atau spesies? Saya, Bu. Oke, Lina. Contohnya itu keanekaragaman hayati tingkat jenis itu misalkan mangga harum manis dan mangga apel. Beri tepuk tangan untuk Lina. Nah, sedikit membenarkan argumen dari Lina bahwa mangga harum manis dan mangga apel itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Nah, mangga apel dan mangga harum manis itu masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati pada gen. Kenapa? Karena dia satu gen dengan mangga yang lainnya. Nah, apa sih keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis? Jadi, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies adalah suatu perbedaan yang dapat ditentukan pada suatu komunitas atau berbagai spesies dalam satu tempat. Contohnya, macan tutul, kemudian harimau, kemudian singa. Nah, mereka berada pada satu tempat. Contohnya, di kebun binatang, mereka satu tempat. Akan tetapi mereka berbeda spesies. Di sini ada bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Depi. Di dunia ini banyak sekali makhluk hidup. Beragam. Keberagaman ini berbeda tingkatan. Ada gen, jenis, dan ekosistem. Udah, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ada berapa tingkatan? Ada 3, Bu. Apa saja sebutkan? Tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem, Bu. Contoh dari tingkat gen. Ayam Walnut, ayam negeri, ayam Kemudian kalkun, Kemudian contoh dari spesies atau jenis. singa, singa, Kemudian macan, harimau, kalau misalkan contoh dari tingkat ekosistem. air dan hutan. Oke, bagus sekali anak-anak. Kalian jangan lupa mempelajari tentang keanekaragaman hayati, karena jika kalian banyak membaca, maka semakin banyak juga ilmu pengetahuan yang kalian dapat. Good luck buat kalian semua. Jangan pernah lupa untuk belajar. Oke? Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.